Tega kau jual aset rumahku, Mas, demi menikahi wanita pelakor itu. Ku buat kalian jadi gembel. Kalian pikir aku akan tinggal diam? Bersiaplah menderita kalian. Dara, seorang istri yang setia, dikhianati oleh suaminya sendiri. Dengan tega, sang suami menjual rumah mereka, rumah yang penuh kenangan, hanya demi menikahi wanita pelakor yang telah merebutnya dari Dara. Hancur? Tidak. Dara bangkit. Dia tidak akan tinggal diam melihat mereka hidup bahagia di atas penderitaannya. Dengan kepintarannya, Dara merencanakan balas dendam yang kejam. Tak butuh waktu lama, suami dan pelakor itu jatuh miskin, menjadi gelandangan di jalanan tanpa tempat berlindung. Kini, Dara hanya tersenyum puas melihat mereka merasakan karma yang pantas mereka dapatkan. Mereka pikir aku akan menyerah? Tidak. Bersiaplah. Penderitaan kalian baru saja dimulai. Like if you hate being judged unfairly. Comment if you've ever felt betrayed by someone close to you. Subscribe for more updates on Siska's revenge journey. Namaku Dara. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa pernikahan adalah tentang kesetiaan, perjuangan, dan kebersamaan. Aku tumbuh di keluarga sederhana, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Aku bukan wanita manja. Aku tahu bagaimana berjuang untuk hidup dan berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, aku juga percaya pada cinta. Itulah mengapa aku menyerahkan hatiku kepada pria yang dulu aku yakini sebagai takdirku, Rian. Rian adalah lelaki yang awalnya begitu penyayang. Dia mengisi hari-hariku dengan tawa, menjanjikan masa depan yang indah, dan bersumpah akan selalu ada untukku. Aku mencintainya dengan segenap jiwa, mengorbankan segalanya untuk membangun rumah tangga bersamanya. Dari pagi hingga malam, aku berusaha menjadi istri yang baik, mengurus rumah, mendukung pekerjaannya, dan memastikan dia pulang ke rumah dengan makanan hangat yang selalu siap di meja makan. Namun, siapa sangka di balik senyumnya yang dulu menenangkan, tersembunyi pengkhianatan yang begitu menyakitkan? Rian mulai berubah. Perhatiannya berkurang, tatapannya tak lagi hangat, dan pulangnya semakin larut. Aku mencoba bertahan, berusaha mengerti, mengira mungkin dia hanya lelah bekerja. Tapi ternyata, aku hanya menipu diriku sendiri. Aku mulai merasakan keanehan saat menemukan parfum wanita lain di kemejanya, ketika dia mulai lebih sering membawa ponselnya ke kamar mandi, dan setiap panggilan yang masuk selalu dijawab dengan berbisik. Aku bertanya-tanya, apakah aku yang terlalu berpikiran buruk? Atau memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan? Hingga akhirnya, aku menemukan kebenaran yang menghancurkan seluruh duniaku. Rian selingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, dia selingkuh dengan seorang wanita yang tak lain adalah teman baikku sendiri, Siska. Aku merasakan dadaku sesak, lututku melemas. Bagaimana bisa? Aku yang selalu setia, aku yang selalu ada, justru dikhianati oleh dua orang yang paling aku percaya? Namun, luka ini belum cukup bagi mereka. Rian tidak hanya memilih meninggalkanku demi Siska, tetapi dia juga menjual aset rumah yang selama ini kami bangun bersama. Rumah itu, tempat penuh kenangan dan perjuangan kami, kini lenyap demi memenuhi ambisinya untuk hidup bersama wanita penggoda itu. Air mataku jatuh, tapi aku segera menyekanya. Aku tidak akan menangis untuk orang yang tidak pantas. Aku tidak akan diam. Jika mereka pikir aku akan menyerah begitu saja, mereka salah besar. Rian, Siska, kalian pikir aku akan pasrah? Tidak. Aku akan membuat kalian menyesali setiap hal yang telah kalian lakukan padaku. Bersiaplah. Penderitaan kalian baru saja dimulai. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto pernikahan kami yang tergantung di dinding.
Foto itu kini terasa seperti lelucon kejam yang menghantui hidupku. Senyumku di foto itu begitu bahagia, polos, penuh harapan. Tapi sekarang, semua harapan itu hancur berkeping-keping. Beberapa hari yang lalu, aku akhirnya menemukan bukti perselingkuhan Rian. Awalnya, aku masih mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku bukanlah pria yang tega mengkhianati istrinya. Tapi bukti itu terlalu jelas untuk diabaikan. Malam itu, aku memberanikan diri mengecek ponsel Rian saat dia tertidur. Tanganku gemetar ketika membuka galeri fotonya. Dan di sanalah, aku melihatnya, serangkaian foto mesra Rian dengan Siska. Mereka berdua sedang makan malam romantis di restoran mahal, berpelukan di tepi pantai. Bahkan ada video singkat di mana Rian mencium kening Siska dengan penuh cinta. Dadaku sesak, nafasku tercekat, hatiku remuk berkeping-keping. Siska, sahabatku sendiri. Wanita yang dulu sering aku ajak berbagi cerita, yang selalu kupanggil adik, karena kedekatan kami. Aku bahkan pernah membelanya saat orang lain menganggapnya sebagai wanita yang tidak bisa dipercaya. Aku pikir dia tulus berteman denganku, tapi ternyata dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menusukku dari belakang. Aku ingin membangunkan Rian saat itu juga, menampar wajahnya dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, pria seperti dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya dengan mudah. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Sejak malam itu, aku mulai mengawasi setiap gerak-gerik Rian. Aku memperhatikan bagaimana dia semakin sering pulang larut malam, betapa dia selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Aku juga mendengar gumaman kecilnya di telepon, panggilan yang selalu diakhiri dengan suara lembut dan tawa yang tidak pernah lagi ia tunjukkan padaku. Akhirnya, puncaknya terjadi pada suatu sore yang tak akan pernah aku lupakan. Aku baru pulang dari pasar, membawa bahan makanan untuk memasak makan malam. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara tawa perempuan dari kamar kami. Langkahku terhenti, tubuhku menegang. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi aku tahu suara itu. Itu suara Siska. Tanganku gemetar ketika aku mendorong pintu kamar yang tidak terkunci. Dan di sanalah mereka, Rian dan Siska, berdua di atas ranjang kami. Rian tidak memakai baju, dan Siska hanya mengenakan kemeja yang jelas bukan miliknya. Mataku memanas. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Rian. Suaraku hampir tidak terdengar. Lebih seperti bisikan yang dipenuhi luka. Rian dan Siska sontak menoleh. Wajah Rian langsung berubah tegang. Sementara Siska justru tersenyum sinis, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Sayang, aku bisa jelaskan. Rian buru-buru bangkit, mencoba mengenakan bajunya dengan canggung. Jelaskan apa? Suaraku bergetar, tapi aku menatapnya tajam. Kau mengkhianatiku, Rian, dengan sahabatku sendiri. Siska tertawa pelan, lalu melangkah mendekat. Dara, jangan bersikap dramatis. Aku dan Rian memang saling mencintai. Kau hanya terlalu buta untuk melihatnya. Aku mengepalkan tangan. Dadaku terasa seperti dihantam ribuan belati. Aku ingin menampar wajahnya, ingin berteriak, ingin menangis, tapi aku menahan semuanya. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di depan wanita ini. Aku menoleh ke arah Rian, berharap dia akan melakukan sesuatu. Berharap dia akan meminta maaf. Berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi yang kudapatkan hanyalah tatapan dingin dan ucapan yang menghancurkan hatiku lebih dalam. Aku ingin kita berpisah, Dara. Dunia seakan berhenti berputar. Apa?
Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku mencintai Siska, lanjutnya dengan nada tanpa beban. Aku ingin menikahinya. Aku terhuyung mundur. Rian tidak hanya berselingkuh. Dia benar-benar ingin meninggalkanku untuk wanita ini. Aku merasa seluruh udara dalam tubuhku tersedot habis. Aku tidak bisa bernafas. Dan seolah itu belum cukup, Rian menambahkan sesuatu yang membuat amarahku mencapai puncaknya. Aku sudah menjual rumah ini, katanya ringan. Uangnya akan kupakai untuk modal hidup bersama Siska. Darahku mendidih. Rumah ini bukan hanya sekedar bangunan. Rumah ini adalah saksi dari setiap tawa, tangis, dan perjuangan yang pernah aku lalui bersama Rian. Rumah ini adalah bagian dari hidupku. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya pria yang pernah aku cintai bisa menjadi sekotor ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Jika aku menurutkan emosiku sekarang, aku bisa saja menghancurkan semuanya. Tapi tidak. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan berteriak. Aku akan membalas mereka dengan cara yang lebih menyakitkan. Aku melangkah mendekat, menatap mereka satu persatu dengan mata tajam. Baik, suaraku terdengar tenang, tapi dingin. Kalian boleh mengambil segalanya dariku. Tapi ingat satu hal, Rian. Aku mendekat ke arahnya, menatapnya tajam hingga dia menelan ludah. Aku tidak akan diam. Aku menoleh ke arah Siska dan tersenyum sinis. Dan kau, bersiaplah. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bahagia dengan lelaki ini. Aku mengambil tasku dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar tawa kecil Siska, seolah meremehkanku. Tapi dia salah besar. Aku, Dara, bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Rian dan Siska mengira mereka bisa hidup bahagia setelah menghancurkanku. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Aku akan membalas mereka dengan cara yang paling kejam. Dan kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pernikahanku. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tapi kini hanya meninggalkan luka. Aku menggenggam tasku erat, menahan gemetar di tubuhku. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan untuk melihatku hancur. Malam itu, aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku tidak memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin menginap beberapa hari. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk menyusun langkah selanjutnya. Ibu dan ayah mungkin bisa melihat kesedihan di mataku, tapi mereka tidak bertanya. Mereka hanya menyambutku dengan pelukan hangat, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan dari Rian. Saat aku berbaring di kamar masa kecilku, air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku menangis dalam diam, merasakan kepedihan yang begitu mendalam. Tapi di balik semua itu, ada bara yang mulai menyala dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Pagi harinya, aku mulai bergerak. Hal pertama yang aku lakukan adalah pergi ke bank. Aku ingin memastikan aset apa saja yang masih atas namaku. Tapi ternyata, dugaanku benar. Rian sudah menjual rumah kami tanpa sepengetahuanku. Aku marah, tapi aku tidak terkejut. Aku tahu dia akan melakukan segalanya demi hidup dengan Siska. Namun, aku tidak akan tinggal diam. Aku mulai mengumpulkan bukti. Aku mencetak semua foto dan pesan dari ponsel Rian. Aku juga pergi ke notaris untuk mencari tahu bagaimana ia bisa menjual rumah tanpa tanda tanganku. Ternyata, ia memalsukan tanda tanganku dengan bantuan seseorang.
Aku mencatat nama orang itu. Setelah itu, aku menemui pengacara. Aku ingin menggugat Ryan, bukan hanya karena perselingkuhan, tapi juga karena penipuan yang ia lakukan. Pengacaraku mengatakan bahwa aku memiliki peluang besar untuk menang. Itu cukup untuk membuatku bertahan. Namun, dendamku tidak hanya berhenti di situ. Aku ingin mereka menderita seperti aku menderita. Aku mulai menyelidiki bisnis kecil yang sedang Ryan rintis dengan uang dari rumah kami. Ia berencana membuka kafe bersama Siska, berpikir bahwa mereka bisa hidup bahagia dengan modal dari hasil mengkhianatiku. Aku tersenyum sinis. Mereka pikir semuanya akan semudah itu? Aku mulai menyusun rencana. Aku mendekati orang-orang di sekitar Ryan, termasuk rekan bisnis dan investor yang ia coba dekati. Aku memastikan bahwa mereka tahu siapa sebenarnya Ryan, seorang pria yang mengkhianati istrinya dan mencuri aset keluarga. Aku menyebarkan bukti secara diam-diam. Tidak butuh waktu lama, satu persatu calon investornya mundur. Ryan mulai panik. Aku tahu itu karena beberapa minggu kemudian, aku melihatnya datang ke rumah orang tuaku. Ia berdiri di depan pagar, wajahnya kusut, seperti belum tidur semalaman. Aku keluar dengan tenang, melipat tangan di dada. "Apa yang kau mau, Ryan?" tanyaku dingin. "Dara, kita bisa bicara sebentar." Aku tertawa pelan. "Bicara? Bukankah sudah tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita?" Ryan menarik napas panjang. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Bantuan? Setelah kau mencampakkanku demi Siska?" Ia terdiam. "Dara, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Semua orang menjauhiku. Investorku mundur. Aku benar-benar terpuruk." Aku menatapnya dengan tatapan penuh kepuasan. "Jadi, inilah karma yang mulai bekerja. Tapi aku belum selesai." "Apa Siska tidak membantumu?" tanyaku pura-pura peduli. Ryan menunduk. "Dia meninggalkanku." Suaranya hampir berbisik. Aku hampir tertawa mendengar itu. Siska hanya bersama Ryan selama uangnya masih ada. Begitu bisnisnya gagal, dia pasti mencari lelaki lain yang lebih kaya. Aku melangkah mendekat, menatapnya tajam. "Jadi sekarang kau datang padaku? Setelah menghancurkanku?" "Dara, aku benar-benar menyesal. Aku butuh kau." Aku tersenyum dingin. "Sayangnya, aku tidak lagi butuh kau, Ryan." Aku berbalik meninggalkannya, membiarkan dia berdiri di sana dengan wajah putus asa. Aku tidak akan memberikan kesempatan kedua. Tidak setelah semua yang ia lakukan padaku. Ini baru permulaan. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Mereka akan merasakan penderitaan yang lebih besar dari apa yang mereka berikan padaku. Dan aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku menutup gerbang rumah tanpa melihat ke belakang. Biarkan Ryan berdiri di sana dengan wajah penuh keputusasaan. Itu belum sebanding dengan rasa sakit yang pernah ia berikan kepadaku. Aku tidak akan melembut, tidak akan kasihan. Hari-hariku kini bukan lagi diisi dengan air mata dan kesedihan. Aku sudah melewati fase itu. Sekarang, hanya ada satu tujuan dalam pikiranku, membalas setiap luka yang mereka ukir dalam hidupku. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka hancur. Aku mulai menghubungi beberapa kenalan lama, terutama mereka yang bekerja di dunia bisnis. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada tempat bagi Ryan untuk bangkit kembali. "Jadi kau ingin memastikan dia benar-benar jatuh?" tanya Dimas,
salah satu teman lama yang kini sukses sebagai pengusaha restoran. Aku mengangguk. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dimas tersenyum kecil. Aku suka cara berpikirmu. Dia pantas mendapatkannya. Dimas memiliki beberapa koneksi dengan investor yang sebelumnya tertarik dengan bisnis kafe Rian. Dengan beberapa percakapan, aku memastikan bahwa nama Rian dicoret dari daftar siapapun yang ingin berinvestasi di bisnisnya. Aku juga menyebarkan kabar tentang bagaimana ia menjual aset rumah tanpa seizinku. Aku ingin orang-orang tahu bahwa ia adalah pria yang tidak bertanggung jawab, seseorang yang tidak layak dipercaya. Hasilnya, beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Rian gagal mendapatkan investor baru. Kafenya yang seharusnya sudah mulai direnovasi kini terbengkalai. Aku hampir bisa membayangkan wajah paniknya. Tapi aku belum puas. Siska mungkin berpikir bahwa ia bisa hidup bahagia dengan Rian, tapi aku tahu betul bagaimana sifatnya. Dia tidak akan bertahan dengan pria yang tidak bisa memberinya kehidupan mewah. Dan benar saja, dari seorang kenalan, aku mengetahui bahwa Siska mulai menjalin hubungan dengan pria lain, seorang pengusaha muda yang lebih kaya dari Rian. Siska benar-benar tidak punya hati. Baru beberapa bulan bersama Rian, dan sekarang ia sudah mencari mangsa baru. Aku bisa saja duduk diam dan membiarkan dia meninggalkan Rian, tapi itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dihakimi, seperti yang dulu ia lakukan padaku saat merebut suamiku. Maka, aku mulai menyusun rencana baru. Aku menemukan akun sosial medianya, di mana ia sering memamerkan kehidupannya yang bahagia bersama Rian. Aku tertawa sinis. Aku tahu itu semua hanya kepura-puraan. Dengan beberapa trik kecil, aku menyebarkan kabar di media sosial bahwa Siska adalah seorang perusak rumah tangga. Aku membuat akun anonim dan mulai mengungkapkan kisah nyata di balik wajah manisnya. Hasilnya, komentar mulai membanjiri akun sosial medianya. Banyak wanita yang mengecam perbuatannya, menyebutnya sebagai pelakor murahan. Tidak butuh waktu lama, Siska mulai kehilangan reputasi. Bahkan pria kaya yang sedang dekat dengannya mulai menjauh, takut ikut terseret dalam skandalnya. Aku bisa membayangkan betapa frustrasinya dia saat ini. Sementara itu, Rian benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Tanpa investor, bisnisnya gagal total. Ia berhutang ke beberapa orang untuk modal awal, dan sekarang mereka menagihnya tanpa ampun. Aku mendengar bahwa ia bahkan sudah menjual mobilnya demi membayar sebagian hutangnya. Tapi itu tidak cukup. Aku juga mendapatkan kabar dari seorang kenalanku di bank bahwa Rian mulai kesulitan membayar cicilan. Dengan kondisi ini, sebentar lagi ia akan benar-benar jatuh miskin. Dan yang paling menyenangkan, Siska akhirnya meninggalkannya. Aku mendengar bahwa mereka bertengkar hebat di sebuah restoran karena Siska tidak tahan lagi dengan kehidupan yang semakin sulit. Dia melempar segelas air ke wajah Rian dan berteriak, "Aku tidak mau hidup miskin bersamamu," sebelum pergi meninggalkannya begitu saja. Oh, betapa aku berharap bisa melihat pemandangan itu secara langsung. Rian kini sendirian. Tidak ada uang, tidak ada bisnis, tidak ada wanita yang mendukungnya. Aku seharusnya puas. Tapi ada satu hal terakhir yang ingin aku lakukan. Aku ingin memastikan bahwa Rian benar-benar tidak bisa kembali kepadaku. Aku ingin dia tahu bahwa aku sudah berakhir dengannya. Maka, aku pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perceraian kami secepat mungkin. Aku ingin memastikan bahwa secara hukum, tidak ada lagi hubungan antara kami. Saat bertemu dengannya di pengadilan, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya tampak lelah, rambutnya tidak terurus, dan ia bahkan terlihat lebih kurus dari sebelumnya.
Aku bisa melihat tatapan penuh penyesalan di matanya. Dara. Ia mencoba berbicara denganku sebelum sidang dimulai. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Kita sudah selesai, Rian. Ia terdiam, menundukkan kepala. Dalam beberapa menit, hakim mengetuk palu, mengesahkan perceraian kami. Aku menghembuskan napas lega. Aku akhirnya bebas. Saat aku berjalan keluar dari ruangan, aku mendengar suara Rian memanggilku pelan. Dara, maafkan aku. Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Kemudian, tanpa mengatakan apapun, aku melangkah pergi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia. Aku sudah membalas dendamku. Aku sudah mendapatkan keadilanku. Dan kini, aku siap memulai hidup baru, tanpa masa lalu yang menghantuiku. Dulu, dia berpikir bisa hidup bahagia dengan Siska. Tapi lihatlah dia sekarang, tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa. Aku seharusnya merasa puas. Tapi anehnya, ada perasaan lain yang muncul di dalam hatiku. Aku melangkah keluar dari pengadilan dengan dada yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Tak ada lagi beban bernama Rian di pundakku. Tak ada lagi tangisan di malam hari memikirkan pengkhianatannya. Tapi kebebasan ini juga membawa pertanyaan besar. Apa yang akan kulakukan sekarang? Aku berdiri di depan gedung pengadilan, membiarkan angin menerpa wajahku. Dulu, aku takut menjalani hidup sendirian. Aku pikir, aku tidak akan bisa bertahan tanpa Rian. Tapi ternyata, aku jauh lebih kuat dari yang kukira. Namun, aku tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Luka yang mereka tinggalkan masih ada. Dan satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah semua yang mereka lakukan padaku. Beberapa hari setelah perceraian kami resmi, aku mendengar kabar dari salah satu kenalanku bahwa Rian benar-benar jatuh ke titik terendah. Kafe yang ia impikan tidak pernah terwujud. Hutang-hutangnya semakin menumpuk. Rumah yang dulu kami tinggali sudah dijual, dan sekarang ia tidak punya tempat tinggal tetap. Aku tak bisa membayangkan bagaimana perasaannya sekarang, melihat kehidupannya hancur tepat di depan matanya. Yang lebih menyedihkan, tidak ada satupun teman yang membantunya. Teman-teman yang dulu selalu nongkrong bersamanya, yang dulu dia bela mati-matian saat aku memintanya untuk lebih banyak menghabiskan waktu denganku, kini menghilang entah kemana. Aku mendengar kabar bahwa Rian kini tinggal di kosan murah, berusaha mencari pekerjaan baru, tapi tak satupun perusahaan mau menerimanya karena rekam jejak buruknya dalam bisnis. Aku belum selesai. Rian. Siska mungkin berpikir bahwa setelah meninggalkan Rian, ia bisa hidup lebih baik. Tapi tidak. Hidup punya cara sendiri untuk menghukum orang seperti dia. Setelah skandalnya tersebar di media sosial, reputasinya benar-benar hancur. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya. Dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan semua teman-temannya, dan kini harus berjuang sendiri. Dari informasi yang kudapat, dia kini bekerja di sebuah toko pakaian kecil dengan gaji yang tidak seberapa. Aku sempat berpikir untuk menemuinya, sekadar ingin melihat ekspresi wajahnya saat berhadapan denganku. Dan akhirnya, aku melakukannya. Aku masuk ke toko tempatnya bekerja, pura-pura menjadi pelanggan. Ia tidak menyadari kehadiranku sampai aku berdiri tepat di depannya. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dara. Suaranya hampir berbisik. Aku tersenyum tipis. Hai. Siska, lama tak bertemu. Ia menundukkan kepala, tidak bisa menatapku lama-lama.
Apa kabar? Tanyaku dengan nada santai, seolah-olah aku benar-benar peduli. Dia tidak menjawab. Aku bisa melihat tangannya yang gemetar saat menggenggam pakaian yang sedang dilipatnya. Aku melipat tangan di dada. Dulu kau begitu angkuh, ya? Menghina aku, mengambil suamiku, dan berpikir kau akan hidup bahagia. Tapi lihatlah kau sekarang. Ia tetap diam. Tapi aku bisa melihat matanya mulai memerah, menahan air mata. Aku mendekat, membisikkan sesuatu di telinganya. Ini baru permulaan, Siska. Jangan pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi, meninggalkannya dengan wajah ketakutan. Aku puas. Setelah semua ini, aku mulai membangun hidup baru. Aku mendapat pekerjaan yang lebih baik, mulai menata kembali keuangan, dan perlahan membangun kembali kepercayaan diriku yang sempat hancur karena pengkhianatan Rian. Tapi aku tahu satu hal, luka itu masih ada. Meskipun aku sudah membalas mereka, rasa sakit yang mereka tinggalkan tidak begitu saja menghilang. Kadang, di malam hari, aku masih mengingat saat-saat di mana aku menangis sendirian, merasa tidak berharga karena ditinggalkan oleh suami yang kucintai. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak kehilangan apapun. Justru mereka yang kehilangan aku. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen baruku, menyeruput secangkir teh hangat sambil memandangi gemerlap lampu kota. Angin sepel-sepel menerpa wajahku, membawa ketenangan yang sudah lama tak kurasakan. Tapi di balik ketenangan ini, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Aku belum benar-benar selesai. Rian dan Siska memang sudah jatuh. Mereka kehilangan segalanya. Tapi aku tahu, mereka masih bisa bangkit kapan saja. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku ingin memastikan bahwa mereka merasakan sakit yang sesakit-sakitnya, sama seperti yang mereka lakukan padaku. Kabar buruk untuk Rian. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari salah satu teman lama Rian, seorang pria bernama Dika. Dara, lo harus tahu sesuatu. Suaranya terdengar serius. Apa? Tanyaku santai, meskipun aku bisa menebak ini pasti tentang Rian. Gue baru ketemu Rian kemarin. Dia benar-benar habis. Dar, utangnya makin numpuk, kerjaan gak ada. Dan sekarang dia malah jadi buronan rentenir. Aku tersenyum tipis. Bagus. Gue tahu lo pasti udah gak peduli. Tapi dia beneran kacau. Dar, dia bahkan bilang kalau dia nyesel cerai dari lo. Aku tertawa pelan. Nyatanya, dia sendiri yang memilih jalan ini. Dika terdiam sejenak sebelum berkata, lo mau tahu dia sekarang tinggal di mana? Aku berpikir sebentar. Ya, kirim alamatnya ke gue. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Sebuah alamat kecil di daerah kumuh kota ini. Dulu dia menjual rumah kami yang nyaman demi menikahi Siska. Dan sekarang, dia bahkan tak punya atap yang layak di atas kepalanya. Aku harus melihatnya sendiri. Pertemuan dengan Rian. Sore itu, aku mendatangi alamat yang diberikan Dika. Bangunan tua dengan cat mengelupas berdiri di hadapanku. Aku mendekat, melihat sekeliling. Bau got dan sampah menguar di udara. Dan di sanalah dia. Rian, mantan suamiku yang dulu selalu berpenampilan rapi dan wangi, kini terlihat seperti pria jalanan. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, wajahnya tirus, dan matanya tampak kehilangan cahaya. Dia sedang duduk di depan pintu, menatap kosong ke arah jalan. Aku mendekat, sengaja menginjak ranting agar dia menyadari kehadiranku. Rian menoleh. Matanya membesar saat melihatku.
Dara, suaranya bergetar. Aku menyilangkan tangan, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Lama tak bertemu, Rian. Dia bangkit dengan cepat, seolah tak percaya aku ada di sana. Dara, tolong aku. Aku tertawa sinis. Tolong? Aku bukan Tuhan, Rian. Aku cuma perempuan yang dulu kau hianati. Aku menyesal. Dara, aku benar-benar menyesal, ucapnya, wajahnya penuh kepanikan. Aku salah meninggalkanmu. Aku bodoh. Aku pikir Siska akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik, tapi dia hanya menghancurkanku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Sekarang kau tahu rasanya, kan? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dara, semua orang ninggalin aku. Aku bahkan nggak bisa makan dengan layak. Aku tersenyum tipis. Sekarang kau tahu rasanya kehilangan segalanya? Rasanya sakit, kan? Dia mengangguk cepat. Iya. Aku sadar sekarang. Tolong, Dara, aku butuh bantuanmu. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Dulu aku juga pernah butuh kamu, Rian. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah menjual rumah kita dan menghabiskan semuanya untuk Siska. Rian terdiam, menunduk. Aku melangkah mundur. Nikmati hidup barumu, Rian. Aku sudah selesai denganmu. Dan dengan itu, aku berbalik, meninggalkannya yang berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Aku puas. Siska yang hancur. Setelah pertemuanku dengan Rian, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Siska. Aku ingin tahu seberapa jauh hidup telah menghancurkannya. Ternyata, kabarnya lebih buruk dari yang kuduga. Setelah putus dari Rian, dia mencoba mencari pria kaya lain, tapi tak ada yang mau dengannya setelah skandalnya tersebar. Ia kehilangan pekerjaannya sebagai sekretaris dan kini bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe kecil. Aku memutuskan untuk menemuinya sekali lagi. Aku masuk ke kafe itu, duduk di salah satu meja, dan menunggu. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan nampan di tangannya. Saat matanya bertemu denganku, aku bisa melihat keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. Aku tersenyum sinis. Hai, Siska. Lama tak bertemu. Dia menelan ludah, lalu mendekat dengan ragu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin melihatmu. Ternyata benar. Ya? Hidupmu sekarang tidak lebih baik dari yang dulu. Dia menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Dara, aku. Dia terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Kau tahu, Siska, aku seharusnya membencimu. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan. Dia menundukkan kepala, tidak bisa menatapku. Aku menghela napas dan berdiri. Kau sudah mendapatkan karma yang pantas. Selamat menikmati hidup barumu. Aku meninggalkannya di sana, membiarkannya menelan sendiri kepahitan yang dulu ia ciptakan. Akhir dari balas dendam. Saat aku keluar dari kafe itu, aku merasa lebih ringan. Balas dendamku sudah selesai. Aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Tidak perlu lagi meratapi masa lalu. Karena sekarang, aku benar-benar bebas. Aku telah menang. Dan itu adalah akhir dari semua luka. Setelah memastikan bahwa Rian dan Siska telah mendapatkan karma mereka, aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku telah membalas sakit hati yang mereka torehkan. Dan kini saatnya aku benar-benar melangkah maju. Namun,
Meski sudah puas melihat mereka menderita, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku belum benar-benar menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku menghabiskan bertahun-tahun hidupku untuk Ryan. Aku mencintainya sepenuh hati, memberikan segalanya untuk rumah tangga kami. Lalu dia mengkhianatiku, merampas kebahagiaanku, bahkan menjual aset rumah kami demi menikahi seorang pelakor. Sekarang, setelah semuanya berakhir, aku harus memikirkan diriku sendiri. Bukan tentang balas dendam lagi. Bukan tentang masa lalu lagi. Tapi tentang Dara yang baru. Kembali ke rumah lama. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah lama kami. Rumah yang dulu dijual Ryan demi Siska. Sekarang rumah itu ditempati oleh pemilik baru. Seorang pria tua yang baik hati. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali saat mencoba membeli kembali rumah ini, tapi aku sadar, rumah itu bukan lagi milikku. Namun, aku hanya ingin melihatnya sekali lagi. Ketika aku berdiri di depan pagar, melihat bangunan yang dulu penuh kenangan, ada sesuatu yang berdesir di hatiku. Aku menghela napas panjang. Dulu rumah ini adalah saksi bisu cinta dan perjuanganku. Tapi sekarang, aku sadar, kenangan tetaplah kenangan. Aku tak perlu memilikinya lagi untuk melanjutkan hidup. Aku tersenyum tipis dan melangkah pergi. Hari itu, aku mengucapkan selamat tinggal kepada masa laluku. Membangun kehidupan baru. Aku mulai fokus pada karierku. Sejak bercerai dari Ryan, aku bekerja keras mengembangkan bisnis kecil-kecilanku di bidang desain interior. Aku memang lulusan arsitektur, tapi selama menikah dengan Ryan, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menjadi istri yang menurutnya baik. Sekarang, aku punya kebebasan untuk mengejar mimpiku. Aku mulai menerima proyek dari klien-klien besar. Uangku semakin bertambah. Dan aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk membeli rumah baru. Rumah milikku sendiri. Bukan rumah yang kubangun bersama Ryan. Bukan rumah yang penuh kenangan masa lalu. Tapi rumah yang akan menjadi awal dari hidupku yang baru. Pertemuan yang tak terduga. Suatu hari, saat sedang mengunjungi salah satu proyek renovasi, aku bertemu dengan seseorang yang tidak kusangka akan muncul di hidupku lagi. Hei, Dara. Aku menoleh dan terkejut melihat pria yang berdiri di depanku. Raka. Raka adalah teman lamaku saat kuliah dulu. Kami dulu cukup dekat, tapi setelah menikah dengan Ryan, aku kehilangan kontak dengannya. Sekarang, dia berdiri di depanku dengan senyum hangatnya. Ya ampun, Raka, apa kabar? Aku tersenyum, benar-benar senang melihatnya lagi. Aku baik, tapi lebih penting lagi, apa kabar kamu? Aku, baik juga, jawabku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa jujur saat mengatakannya. Kami menghabiskan waktu mengobrol, mengenang masa-masa kuliah. Dari percakapan itu, aku tahu bahwa Raka sekarang adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Aku dengar tentang pernikahanmu dulu, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Kabar buruk menyebar cepat. Ya. Dia mengangguk. Tapi aku juga dengar bagaimana kamu bangkit dari itu semua. Dan jujur saja, aku kagum, Dara. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku sedikit bergetar. Mungkin, inilah awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hati lagi. Tapi untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa ada kemungkinan bahwa cinta itu masih bisa datang kepadaku dalam bentuk yang lebih baik. Dara yang baru. Setelah bertemu dengan Raka, aku mulai berpikir bahwa mungkin aku berhak untuk bahagia lagi. Aku tidak akan buru-buru jatuh cinta, tapi aku juga tidak akan menutup hati.
Aku akan menikmati hidupku, menikmati kesuksesanku, dan jika suatu hari seseorang datang untuk mencintaiku dengan tulus, aku akan membiarkan diriku merasakan cinta lagi. Bukan cinta yang membuatku kehilangan segalanya, tapi cinta yang membuatku lebih kuat. Aku sudah memenangkan pertempuran melawan masa laluku. Sekarang, aku siap melangkah menuju masa depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Sejak pertemuanku dengan Raka, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Tidak lagi ada amarah atau dendam yang membebani pikiranku. Yang ada hanya ketenangan, kesibukan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Rian dan Siska, tapi kini aku sadar, aku pantas untuk bahagia. Dan mungkin, bahagia itu sedang mendekat kepadaku. Kehadiran Raka dalam hidupku. Raka bukanlah pria yang suka basa-basi. Setelah pertemuan pertama kami, dia langsung menghubungiku lagi beberapa hari kemudian. Dara, mau makan siang bareng? Aku tahu tempat yang enak. Jujur, aku sedikit terkejut. Sejak bercerai, aku jarang sekali ada di situasi seperti ini. Makan siang dengan seorang pria, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut akan pengkhianatan. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami bertemu di sebuah restoran dengan suasana klasik dan nyaman. Raka tampak lebih santai dibanding pertemuan terakhir kami, memakai kemeja putih yang digulung di bagian lengan dan celana jeans. "Kamu makin cantik," katanya begitu aku duduk di depannya. Aku tertawa kecil. "Kamu masih suka menggombal ya?" "Ini bukan gombalan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Aku tersenyum, merasa ada kehangatan yang mengalir dalam diriku. Sudah lama sekali tidak ada seorang pria yang memperhatikanku seperti ini, dengan tulus. Saat makan, kami mengobrol tentang banyak hal, masa lalu, pekerjaan, dan impian kami. Aku semakin kagum pada Raka. Dia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga pria yang rendah hati dan tidak sombong. "Jadi sekarang kamu fokus di desain interior?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, aku mulai dari nol setelah bercerai. Sekarang bisnisnya mulai berkembang." Aku senang mendengarnya. "Kamu selalu punya selera yang bagus. Waktu kuliah dulu, aku ingat tugas-tugas desainmu selalu bikin aku iri." Aku tertawa. Itu karena aku suka apa yang kulakukan. Makan siang itu terasa begitu alami, begitu menyenangkan. Aku merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menikmati momen ini. Bayang-bayang masa lalu. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Raka, aku mendapat kabar dari seorang teman lama bahwa Rian dan Siska kini benar-benar jatuh miskin. Setelah menjual aset rumah kami, Rian menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan Siska. Mereka hidup mewah, foya-foya, dan lupa bahwa hidup tak selamanya di atas. Hingga akhirnya, Rian bangkrut. Bisnis kecil yang ia coba bangun setelah keluar dari pekerjaannya tidak berjalan lancar. Hutangnya menumpuk, dan Siska, yang dulu selalu terlihat anggun dan menawan, kini tak lebih dari seorang wanita yang lelah dan penuh kesedihan. Katanya mereka sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, ujar temanku. Aku mendengarnya tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan tertawa puas. Aku mungkin akan bersorak melihat mereka mendapatkan balasan atas semua yang mereka lakukan padaku. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Dendamku sudah selesai. Aku tak peduli lagi. Yang penting bagiku sekarang adalah masa depan.
Dan masa depan itu tidak berisi Rian maupun Siska. Sebuah keputusan. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandang langit malam yang bertabur bintang. Pikiranku melayang pada masa lalu dan masa depan. Aku sadar bahwa kini aku berada di persimpangan jalan. Aku bisa terus menoleh ke belakang, mengingat sakit hati dan pengkhianatan yang kualami. Atau, aku bisa memilih untuk benar-benar melangkah maju, membuka hatiku untuk kebahagiaan yang baru. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan. Raka, besok malam ada waktu? Aku ingin makan malam bareng. Tak butuh waktu lama sebelum dia membalas. Tentu, aku akan jemput kamu jam 7. Aku tersenyum kecil. Mungkin ini bukan tentang jatuh cinta lagi. Mungkin ini tentang memulai sesuatu yang baru, tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa kebahagiaanku tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Aku yang memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku yang menentukan akhir ceritaku. Dan kisah baruku baru saja dimulai, hari demi hari berlalu. Dan tanpa kusadari, hidupku mulai berubah. Aku tidak lagi dibayangi kemarahan atau dendam. Aku semakin sibuk dengan pekerjaanku, dan di sela-sela kesibukan itu, ada Raka yang mulai menjadi bagian dari hari-hariku. Kami semakin sering bertemu, entah sekadar makan malam, berbincang tentang bisnis, atau bahkan hanya menikmati secangkir kopi bersama. Aku menyadari bahwa aku nyaman bersamanya. Namun, di tengah kebahagiaanku yang baru, ada bayangan dari masa lalu yang kembali muncul. Kepulangan yang mengejutkan. Suatu siang, saat aku sedang bekerja di studionya, seorang karyawan datang tergesa-gesa. "Mbak Dara, di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan Mbak." Aku mengangkat alis. "Siapa?" Katanya, "Mas Rian." Darahku langsung berdesir. "Rian? Untuk apa dia mencariku?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan terakhir kali aku mendengar kabarnya, dia telah jatuh miskin setelah kehilangan semua aset yang dia jual demi Siska. Dengan langkah mantap, aku keluar dari ruanganku dan menemukannya berdiri di depan kantor. Rian terlihat jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya kuyu, tubuhnya lebih kurus, dan pakaiannya lusuh. Dia bukan lagi pria arogan yang dulu meninggalkanku dengan mudah. "Dara," panggilnya dengan suara parau. Aku berdiri tegak di depannya. "Apa yang kamu mau?" Dia menatapku dengan mata yang terlihat penuh penyesalan. Aku butuh bantuanmu." Aku menyilangkan tangan di dada. "Bantuan?" Aku terkekeh sinis. "Setelah semua yang kamu lakukan padaku, sekarang kamu datang memohon bantuan?" "Dara, aku benar-benar sudah jatuh. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaan, uang, bahkan Siska meninggalkanku." Aku menahan tawa. "Jadi, begini akhirnya? Kenapa kau mencari aku, Rian?" Tanyaku tajam. "Karena aku tahu, hanya kau yang bisa membantuku," katanya. Suaranya gemetar. Aku menyesal. "Dara, aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar. Aku meninggalkan wanita yang paling mencintaiku demi seseorang yang hanya mempermainkanku." Aku tersenyum kecil. Penyesalan memang selalu datang terlambat. "Maaf, Rian," kataku pelan tapi tegas. "Aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan. Aku sudah belajar dari semua rasa sakit yang kau berikan padaku. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu, Dara. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi."
Aku menatapnya lama. Aku bisa saja menertawakannya dan meninggalkannya begitu saja. Tapi aku juga tahu, aku bukan orang yang kejam. Aku menghela napas. Aku tidak bisa membantumu seperti dulu, Rian. Aku sudah punya hidupku sendiri. Tapi, sekali lagi, maaf. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri. Potongku cepat. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan kembali ke dalam kantor. Aku tak perlu lagi melihat ke belakang. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, dan Rian tidak lagi menjadi bagian dari itu. Kejutan manis dari Raka. Malam itu, aku menerima pesan dari Raka. Lagi sibuk. Aku tersenyum kecil. Tidak terlalu. Ada apa? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Bisa? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengiyakan. Aku percaya pada Raka. 2 jam kemudian, dia menjemputku. Kami berkendara keluar kota, menuju tempat yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Kemana kita? Tanyaku penasaran. Raka hanya tersenyum. Tunggu saja. Beberapa menit kemudian, kami sampai di sebuah lahan luas dengan bangunan setengah jadi di tengahnya. Aku turun dari mobil dan menatap sekeliling dengan bingung. Apa ini? Tanyaku. Raka menatapku dengan senyum lembut. Ini proyek baruku. Sebuah kafe dan galeri seni. Dan aku ingin kamu menjadi bagian darinya. Aku terdiam, terkejut. Maksudmu? Aku ingin kamu yang mendesain interiornya. Dara, aku percaya pada seleramu. Hatiku terasa hangat. Ini bukan sekadar proyek. Ini adalah kesempatan. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Dan di saat itulah, aku tahu. Aku telah menemukan tempat baru dalam hidupku. Bukan lagi sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Hari demi hari berlalu setelah pertemuanku dengan Rian. Aku tidak memedulikannya lagi. Bagiku, dia hanyalah masa lalu yang tak layak diingat. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh ke belakang. Sementara itu, aku semakin sibuk dengan proyek baruku bersama Raka. Kami bekerja sama mendesain interior kafe dan galeri seni yang sedang dibangunnya. Aku menikmati setiap prosesnya, dan aku harus mengakui, Raka adalah sosok yang menyenangkan. Dia selalu memberiku kebebasan untuk menuangkan ide-ideku, membuatku semakin yakin bahwa aku berada di tempat yang tepat. Tapi di tengah semua itu, takdir kembali membawaku bertemu dengan Rian dan Siska, dalam keadaan yang sangat ironis. Pertemuan yang tak terduga. Siang itu, aku berjalan santai di sebuah pusat perbelanjaan setelah meeting dengan klien. Aku memutuskan mampir ke sebuah kafe untuk menikmati kopi sebentar. Saat sedang asyik menyeruput minumanku, tiba-tiba aku mendengar suara yang tak asing lagi. Suara wanita yang dulu merebut suamiku. Siska, tolonglah. Aku benar-benar butuh tempat tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Suara itu terdengar lirih dan putus asa. Aku menoleh. Di sudut kafe, Rian sedang duduk berhadapan dengan Siska. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Jika dulu mereka terlihat mesra dan penuh gairah, kini mereka tampak seperti musuh. Siska mendengus kesal. Jangan mimpi. Aku sudah cukup rugi membuang waktu untukmu. Rian, aku tidak mau lagi mengurus laki-laki gagal sepertimu. Aku dulu mengorbankan semuanya demi kamu. Siska, suara Rian bergetar. Aku menjual rumah. Aku meninggalkan istri yang tulus mencintaiku. Sekarang, kamu tega membuangku seperti ini.
Siska tertawa sinis. Kamu pikir aku akan bertahan dengan laki-laki miskin dan pengangguran? Aku butuh pria yang bisa menjamin hidupku, bukan beban hidup. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat pemandangan di depanku. Karma benar-benar nyata. Dulu, aku yang duduk di posisiku sekarang, memohon kepada Rian agar tidak menghancurkan rumah tangga kami. Tapi dia malah memilih Siska. Sekarang, dia yang merasakan bagaimana rasanya dicampakkan. Aku tersenyum tipis dan berjalan mendekati meja mereka. Sepertinya hubungan kalian sudah tak seindah dulu, ya? Suaraku terdengar santai. Mereka berdua sontak menoleh ke arahku. Mata Rian membelalak, sementara Siska langsung memasang wajah ketus. Dara? Gumam Rian tak percaya. Siska mendengus kesal. Ngapain kamu di sini? Aku tersenyum sinis. Oh, aku hanya kebetulan lewat dan mendengar drama murahan kalian. Menarik sekali melihat bagaimana keadaan bisa berbalik. Bukan? Kamu puas, ya? Tanya Rian. Suaranya penuh rasa putus asa. Aku mengangkat bahu. Bukan masalah puas atau tidak. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Rian, aku sudah memperingatkanmu. Tapi kamu yang memilih jalan ini. Sekarang, nikmati hasilnya. Siska berdiri dengan ekspresi marah. Jangan sok suci. Dara, kamu pikir hidupmu lebih baik setelah meninggalkan Rian? Aku tertawa kecil. Oh, tentu saja. Hidupku jauh lebih baik tanpa seorang pengkhianat dan seorang perusak rumah tangga seperti kalian. Siska mendelik, lalu meraih tasnya. Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk ini. Aku harus pergi. Aku ada janji dengan pria lain. Dia berbalik dan pergi meninggalkan Rian begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun. Rian hanya bisa menatap kepergiannya dengan ekspresi kosong. Aku bisa melihat penyesalan yang begitu dalam di matanya. Dara. Dia memanggilku pelan. Aku menatapnya dingin. Jangan berharap aku akan membantumu. Rian, aku sudah selesai denganmu. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan meninggalkannya sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar menang. Awal baru yang sesungguhnya. Malam itu, aku bertemu dengan Raka di lokasi proyek. Kami berdiri di depan bangunan yang hampir selesai, menatap desain yang telah kami rancang bersama. Aku bangga padamu, Dara, kata Raka tiba-tiba. Aku menoleh padanya dengan bingung. Kenapa? Karena kamu telah melewati banyak hal, tapi tetap berdiri tegak. Kamu tidak membiarkan masa lalu menghancurkanmu, katanya dengan senyum hangat. Aku tersenyum kecil. Aku hanya belajar untuk tidak lagi memberikan tempat bagi orang yang tidak pantas dalam hidupku. Raka mengangguk. Dan sekarang, kamu siap untuk masa depan yang lebih baik. Aku menghela napas panjang, membiarkan semua rasa sakit dan kenangan buruk pergi bersama hembusan angin malam. Ya, aku siap. Jawabku mantap. Aku mungkin pernah hancur, dikhianati, dan kehilangan segalanya. Tapi aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan sekarang, aku benar-benar bebas. Akhir dari satu bab, dan awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Hari-hariku setelah pertemuan terakhir dengan Rian dan Siska terasa lebih ringan. Aku benar-benar merasa seperti sudah membuang beban berat dari pundakku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Tidak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia untuk orang yang tidak pantas. Bisnis yang aku jalankan bersama Raka semakin berkembang pesat. Kami berhasil menyelesaikan proyek desain interior untuk beberapa kafe, butik, dan bahkan hotel kecil di luar kota.
Uang hasil kerja keras mulai mengalir deras, dan aku mulai berpikir untuk berinvestasi lebih jauh. Aku ingin membeli properti, membangun asetku sendiri, dan memastikan bahwa aku tidak akan pernah berada di posisi seperti dulu, terjebak dalam ketergantungan kepada seorang pria yang kemudian menghancurkan hidupku. Suatu hari, Raka mengajakku bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku tak menyangka dia memilih tempat seperti ini, karena biasanya kami hanya bertemu di kantor atau lokasi proyek. "Dara, ada yang ingin aku bicarakan," katanya dengan suara serius begitu kami duduk. Aku tersenyum kecil. "Kamu terdengar serius sekali. Ada apa?" Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dalam. "Aku sudah lama mengagumi ketegaran dan kerja kerasmu. Aku melihat bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan, bagaimana kamu tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkanmu. Dan aku sadar, aku ingin ada dalam hidupmu. Tidak hanya sebagai partner bisnis, tapi sebagai seseorang yang bisa mendukungmu sepenuhnya." Jantungku berdegup kencang. Aku tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut Raka. Aku mengaguminya sebagai sosok yang dewasa, bijaksana, dan pekerja keras. Tapi aku belum pernah berpikir sejauh ini. Aku menarik napas dalam-dalam. "Raka, aku sangat menghargai perasaanmu. Tapi aku butuh waktu. Aku belum sepenuhnya siap untuk membuka hati lagi." Dia tersenyum lembut. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang di sini yang benar-benar menghargaimu dan tidak akan menyia-nyiakanmu seperti yang dilakukan oleh orang dari masa lalumu." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dihargai sebagai seorang wanita. Kehancuran Rian dan Siska. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku menerima kabar tak terduga dari seorang teman lama yang masih berhubungan dengan beberapa kenalan Rian. "Dara, kamu gak akan percaya. Rian sekarang jadi benar-benar jatuh miskin. Setelah Siska meninggalkannya, dia gak punya siapa-siapa lagi. Dia bahkan sempat tidur di jalanan karena gak mampu bayar kontrakan." Aku terdiam sejenak. Aku seharusnya merasa puas mendengar berita ini, tapi yang aku rasakan hanyalah rasa kosong. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau kebencian. Bagiku, ini hanya bagian dari karma yang memang pantas ia terima. "Lalu, Siska bagaimana?" tanyaku akhirnya. Temanku tertawa kecil. Dia juga nggak lebih baik. Setelah menendang Rian, dia mencoba mendekati pria kaya lain, tapi pria itu ternyata hanya mempermainkannya. Sekarang dia terjebak dalam hubungan yang lebih buruk, dan hidupnya penuh dengan drama. Aku mengangguk. Apa yang mereka lakukan kepadaku dulu, kini mereka rasakan sendiri. Aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk membalas mereka. Dunia ini sudah memiliki caranya sendiri untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang serakah dan tak tahu diri. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku yang baru. Dari sini, aku bisa melihat pemandangan kota yang gemerlap, penuh dengan cahaya lampu yang berkilauan. Aku menghirup udara malam dengan penuh kepuasan. Aku tidak lagi memikirkan Rian. Aku tidak lagi memikirkan Siska. Hidupku sekarang hanya tentang aku. Aku yang lebih kuat. Aku yang lebih mandiri. Aku yang telah memenangkan pertarungan ini. Aku tersenyum dan menatap ke depan. Ini adalah awal dari segalanya. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Hidupku telah berjalan ke arah yang baru, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Aku fokus pada bisnis yang aku bangun bersama Raka, memperluas jaringan, dan menata masa depan dengan lebih matang. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal.
Awalnya, aku mengabaikannya, tetapi ketika pesan itu terus masuk, aku memutuskan untuk membukanya. Dara, aku butuh bantuanmu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menyesal. Bisakah kita bertemu? Rian. Aku menghela napas panjang. Aku tahu bahwa pada akhirnya ini akan terjadi. Rian telah kehilangan segalanya dan kini datang padaku, berharap mendapatkan simpati. Aku tidak marah, tetapi aku juga tidak tertarik untuk kembali ke dalam lingkaran penderitaan yang sama. Malam itu, aku memutuskan untuk menemuinya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Ketika aku melihatnya, aku hampir tidak mengenalinya. Rian yang dulu tampan dan percaya diri kini terlihat lusuh, dengan mata yang penuh penyesalan. Dara, aku benar-benar menyesal. Aku bodoh. Aku kehilangan semuanya. Siska meninggalkanku setelah uangku habis. Dan sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Tolong, bisakah kau membantuku? Katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Rian, dulu aku mencintaimu sepenuh hati, dan kau menghancurkanku. Kau menjual rumah kita, mengkhianatiku, dan memilih Siska. Sekarang kau datang padaku dan meminta bantuan? Apakah kau pikir aku akan begitu mudahnya melupakan semuanya? Dia menunduk, terisak. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku siap melakukan apapun. Aku tersenyum tipis. Rian, hidup ini tentang pilihan. Kau sudah membuat pilihanmu, dan aku juga telah membuat pilihanku. Aku tidak akan membantumu, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Kau harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku bangkit dari kursiku dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Rian. Semoga kau menemukan jalanmu sendiri. Tanpa menoleh ke belakang, aku pergi meninggalkannya. Aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas. Bab 13. Kemenangan yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang aku bangun semakin berkembang. Aku membeli properti, berinvestasi, dan memperluas usahaku ke berbagai bidang. Aku menjadi wanita mandiri yang tidak hanya sukses, tetapi juga bahagia. Siska, di sisi lain, mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dari Rian. Setelah ditinggalkan oleh pria-pria kaya yang hanya memanfaatkannya, dia jatuh miskin dan kehilangan segala yang ia banggakan. Aku mendengar kabar bahwa dia kini bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Aku tidak pernah merasa puas atas penderitaan mereka, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Ini adalah keadilan. Ini adalah karma. Suatu hari, Raka kembali mengajakku makan malam. Kali ini, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan bisnis. Di tengah hidangan lezat dan suasana yang romantis, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya di hadapanku. Dara, aku mencintaimu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai seseorang yang selalu mendukungmu dalam suka dan duka. Will you marry me? Aku menatap cincin yang berkilauan di dalam kotak itu. Hati kecilku berbisik bahwa aku layak mendapatkan cinta yang lebih baik. Cinta yang tulus dan tidak berkhianat. Aku tersenyum dan mengangguk. Ya, Raka. Aku bersedia. Malam itu, aku menyadari satu hal. Kebahagiaan bukanlah tentang membalas dendam atau melihat orang lain menderita. Kebahagiaan adalah tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, membangun hidup yang lebih baik,
dan akhirnya menemukan cinta yang sejati. Dan aku, Dara, akhirnya menang. Aku menang atas luka, atas pengkhianatan, dan atas masa lalu yang pernah menyakitiku. Tam.